Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang berjudul Mengulang Janji. Sebelum itu mari kita ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur firman Tuhan kembali mengisi kehidupan kami untuk boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami saat ini agar kami menangkap apa yang jadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-31. Saya akan bacakan ayat yang ke-33 sampai ayat 34 untuk kita semua. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Apakah manfaat janji? Janji adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi si penerima janji. Contohnya, seorang pria yang harus meninggalkan kekasihnya karena bekerja ke kota atau negara lain berjanji bahwa ia akan setia terhadap kekasihnya. Kekasih yang mendengar janji itu akan dikuatkan dan dihiburkan dari kesedihan akibat perpisahan mereka. Contoh lain, janji orang tua untuk membelikan sepeda bila anaknya meraih prestasi yang baik di sekolah akan membangkitkan semangat belajar anaknya. Walaupun janji manusia kadang-kadang diingkari, janji tetap bisa memberi kekuatan serta membangkitkan semangat si penerima janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Oleh karena itu, janji Allah kepada umatnya seharusnya menguatkan dan menambah semangat di tempat pembuangan karena Allah berbeda dengan manusia yang lemah dan berdosa yang bisa mengingkari janji. Allah Sang Pencipta langit dan bumi tidak mungkin mengingkari janjinya. Semua nubuat dan janji yang ia sampaikan telah digenapi, kecuali janji tentang akhir zaman yang belum waktunya digenapi. Yang menjadi masalah adalah bahwa umat Allah tidak mengenal Allah sebagaimana mestinya. Mereka belum benar-benar beriman kepada Allah yang sudah memilih mereka dan selalu mengasihi mereka. Janji Allah untuk membawa umatnya ke tanah perjanjian sudah digenapi. Akan tetapi, manusia justru mudah lupa terhadap janji Allah saat sedang menghadapi berbagai macam kesulitan dan ujian. Kecenderungan melupakan janji Allah ini wajar karena umat Allah telah berulang-ulang mengingkari perjanjian dengan Allah dengan menyembah ilah-ilah asing. Ketidaksetiaan umat Allah terhadap Allah membuat mereka sulit meyakini kesetiaan Allah terhadap janjinya. Ketika mereka dibuang, mereka dapat merasa ragu kepada janji Allah. Sekalipun umat Allah telah berdosa dan tidak pantas menerima janji Allah. Dalam kitab Yeremia pasal 29 sampai 33, Allah justru berulang kali mengulang janjinya untuk memulihkan umat yang ia kasihi itu. Allah itu laksana seorang bapa yang berulang kali meyakinkan anaknya untuk tidak khawatir, melainkan taat untuk mengikuti apa yang telah Allah perintahkan. Allah tidak pernah ingkar janji dan ia tidak akan mengingkari janjinya kepada umat yang ia kasihi. Hidup kita ini tidak dapat lepas dari pergumulan dan masalah.
Saat terjadi berbagai hal yang tidak Anda harapkan, apa yang biasanya Anda lakukan? Apakah Anda menjadi kecewa, meragukan, dan bahkan meninggalkan Tuhan? Saat Anda menghadapi pergumulan, ingatlah janji yang terdapat dalam firman Tuhan. Ingatlah bahwa Allah selalu menyertai dan mengasihi Anda. Amin. Sedemikian jauh perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami kembali dikuatkan dan dihibur oleh Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan masalah, di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Bahwa ada Allah yang berjanji untuk selalu menyertai kami sampai pada akhir zaman. Bahwa ada Allah yang selalu mau mengampuni dan menerima kami apa adanya. Tuhan, biarlah janji-janji-Mu itu kembali diingatkan kepada kami. Allah Roh Kudus yang kembali menggemakan janji-janji Tuhan yang telah kami dengar melalui firman Tuhan. Agar itu semua menjadi penghiburan dan selalu menjadi kekuatan untuk kami melangkah. Di tengah rasa takut, di tengah rasa khawatir, tetapi janji Allah itu memberikan kami keberanian untuk melangkah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.